Kira-kira saya kalau misalnya sudah bertobat, saya sudah berhijrah, kira-kira saya balik lagi nggak ya seperti dulu? Kembali lagi nggak ya ke jalan jahiliyah? Kenapa saya bisa seperti itu sih? Saya berpikir, ternyata memang karena apa? Hal yang sangat penting adalah ketika saya berhijrah, iman belum kuat, tapi pergaulannya masih sama. Pergaulannya masih pergaulan jahiliyah. Itu yang bahayanya. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Teman pergaulannya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Oh pantesan, saya sudah hijrah tapi mainnya sama seperti orang-orang yang di jalan jahiliyah, ya balik lagi ke jalan jahiliyah. Oh itu toh kuncinya, salah satunya. Oke, berarti apa yang saya harus lakukan? Berarti saya harus menetapkan hati saya. Kalau saya mau hijrah, berarti saya juga harus hijrah dari pergaulan saya yang dulu. Iya, harus. Kalau enggak, saya akan mencocoki lagi sama teman-teman saya yang jahiliyah itu. Benar. Akhirnya saya bertekad, saya mencari teman-teman yang insya Allah di jalan Allah. Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan orang-orang yang luar biasa yang insya Allah istiqomah di jalan Allah. Banyak sekali. Bang Isa salah satunya. Saudara-saudaraku yang hadir di sini insya Allah. Ustadz Felix, Ustadz Batiar Nasir, Ustadz Fatih Karim, Ustadz Fadlan, dan banyak lagi teman-teman pengajian yang lain. Banyak sekali. Bagaimana caranya? Saya sok kenal. Tiba-tiba di Twitter ada ustadz siapa saya lihat, wah bagus banget ya. Pemaparannya di Twitter itu, langsung saya tweet. Assalamualaikum Ustadz, gitu. Siapa nih, gitu. Oh Teguh Wisnu, kok tiba-tiba dia nge-tweet saya ya? Ada apa nih? Ada maunya lagi jangan-jangan. Tapi alhamdulillah ya, semua alhamdulillah yang saya minta berkenalan dari Twitter, dari media sosial, positif thinkingnya luar biasa dan memang kita harus seperti itu. Alhamdulillah, setelah itu saya banyak sekali pertemukan yang saya bilang tadi, orang-orang yang luar biasa sekali, dan alhamdulillah saya banyak belajar dari mereka. Dan benar sekali, mencocoki kebiasaan teman karibnya itu benar sekali, karena itu hadis, jadi kita tidak boleh mempertentangkan itu gitu. Itu yang saya rasakan sekarang, ketika saya berteman, saya bergaul sama orang-orang yang soleh, alhamdulillah terbawa itu aura-aura solehnya ke bawah saya. Alhamdulillah ketika mereka beribadah, jadi semangat juga saya untuk beribadah. Ketika mereka menyelesaikan 1 juz 1 hari, jadi semangat juga untuk menyelesaikan 1 juz 1 hari. Walaupun banyak utangnya. Banyak utangnya saya. Nah, ini yang harus diperhatikan sama kita semua. Harus diperhatikan. Hati-hati dengan pergaulan. Dan jangan pacaran ya. Jangan ikuti saya nih. Saya pernah berpacaran. Hamba Allah yang bodoh ini pernah berpacaran loh. Jadi jangan diikuti. Ikuti yang baiknya. Ya, karena gak ada manfaatnya pacaran. Gak ada sama sekali. Yang rugi yang wanita loh. Karena apa? Wanita dilihat dari apanya? Masa lalunya. Kalau cowok dilihat dari apanya? Masa depan. Masa depannya dilihat. Tapi kalau cewek dilihat dari masa lalunya. Aduh. Tiba-tiba ada seorang Ikhwan tertarik sama seorang Ahwat. Wah cantik banget sih Ani gitu misalnya. Ada yang namanya Ani di sini nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ani cantik banget ya. Aku ingin melamarnya. Seorang pemuda soleh ingin melamar Ani. Datang langsung ke orang tuanya. Gentle sekali. Bukan nyatakan kepada si Ani. Datang ke orang tuanya langsung. Bapak, saya mau menikah dengan anak bapak. Saya ingin perkenalan sama anak bapak. Saya ingin ta'aruf. Ternyata setelah ta'aruf ternyata anaknya apa? Masa lalunya track recordnya adalah pernah punya mantan 30 orang. Waduh bahaya banget. Dari kapan pacarannya? Dari TK. Aduh serem. Pemuda soleh ini akhirnya berpikir, lebih baik saya mundur dulu deh dengan baik-baik. Nah, jadi jangan pernah ikutin hamba Allah yang bodoh ini yang pernah berpacaran, ikutin yang baik-baik aja. Saya juga seperti itu. Ketika ada seseorang panutan, dia mempunyai hal yang baik dan hal yang buruk,
Hal yang positif dan negatif, negatif jangan diikutin. Tapi positifnya kita ikutin. Itu baik, memang seperti itu, ya. Jangan pacaran ya, langsung aja nikah aja kalau bisa. Tapi kalau bagi yang mampu ya udah. Nah, selain itu saya juga ingin menyampaikan tentang Ali bin Abi Thalib, pemuda yang begitu luar biasa. Ilmunya juga luar biasa, ketaatannya luar biasa. Pernah mengorbankan, bukan mengorbankan, tapi memberanikan dirinya, bahkan itu dianggap biasa saja ketika menukarkan tempatnya dengan Rasulullah. Tempat tidurnya Rasulullah, dia menjadikan kalau dia adalah Rasulullah, agar kaum kafir Quraisy tertipu. Kaum kafir Quraisy punya niat jahat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memberanikan dirinya, mengorbankan, itu kan mengancam nyawanya dia, bisa dibunuh dia. Tapi dia bertukar tempat kepada Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, luar biasa sekali, seorang pemuda di zaman Rasulullah. Siapa lagi? Masih banyak. Mus'ab bin Umair. Ada yang tahu? Seorang pemuda yang tampan, yang luar biasa, yang sangat disayang oleh kaum Quraisy, sangat disayang. Tapi itu jadi terbalik 180 derajat ketika dia memeluk agama Islam, ketika keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu yakin bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Itu langsung berbalik 180 derajat. Apa? Semua kaum Quraisy yang kafir membenci dia. Membenci dia, bahkan ibunya sendiri, ibu kandungnya yang begitu dicintai, begitu dihormati, jadi bertentangan sama dia. Tapi dengan keyakinannya yang begitu luar biasa, dia aku tetap di dalam Islam, aku tetap di jalan Allah. Begitu luar biasa. Mus'ab bin Umair. Ada satu kisah yang begitu mengharukan yang membuat saya nangis. Apa? Ketika perang Uhud, di saat kaum muslimin itu sudah unggul, tapi ada salah satu kecerobohan yang akhirnya dilanggar karena tidak mendengar perintah dari Rasulullah SAW. Ada sebagian oknum, akhirnya kaum muslimin itu diserang balik sama kaum kafir. Diserang balik sama kaum kafir, dibantai semua, dan yang dituju sama kaum kafir Quraisy adalah untuk membunuh Rasulullah. Dituju, diserang. Tapi apa yang dilakukan Mus'ab bin Umair? Apa yang dilakukan beliau? Yang dilakukan olehnya adalah dia maju sendiri, dia menerkam lawan-lawannya, dia menghindar, dia menyerang lawan-lawannya, dia pegang bendera putih. Itu dalam arti bendera kepemimpinan. Jadi dia ingin orang-orang kafir tahu bahwa Rasulullah itu bukan yang di sana tapi dirinya, karena dia juga mirip sama Rasulullah kan. Mus'ab bin Umair ini sedikit mirip dengan Rasulullah. Jadi dia ingin meyakinkan, jangan serang Rasulullah, tapi serang saya pemimpinnya. Dan memang karena kemiripannya ini, sampai dia akhirnya diserang. Tahu nggak apa yang menyedihkan? Dia pegang bendera putih itu, bendera kepemimpinan umat Islam, terpotong tangannya, dipegang tangan yang satu lagi, tertebas satu lagi tangannya. Apa yang dilakukannya lagi? Benderanya diapit sama dua tangan yang puntung. Diapit sama dia. Apa yang dilakukannya lagi? Dia tetap bertahan. Di tangan yang puntungnya, akhirnya dia mati syahid setelah tertombak di dadanya. Dia jatuh bersimbah darah, mati syahid. Untuk apa? Untuk melindungi Nabi kita yang agung, Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair. Anak muda, bayangin. Masih muda. Siapa lagi selain itu? Selain itu ada Usama bin Zaid. Ada yang tahu Usama bin Zaid? Seorang panglima perang yang ditunjuk menjadi pemimpin ketika umurnya, kalau tidak salah umurnya masih 18 tahun apa 20 tahun, sekitar segitu. Tapi sudah ditunjuk sama Rasulullah SAW untuk menjadi seorang pimpin perang. Karena apa? Rasulullah yakin dengan potensi anak muda ini. Berarti apa? Anak muda itu punya potensi gak? Punya potensi yang begitu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Usama bin Zaid. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud apa yang dilakukan yang luar biasa? Ketika para sahabat lagi berkumpul nih, ngobrol-ngobrol, terus ngomong, siapa ya kira-kira yang akan membacakan Al-Quran di depan kaum Quraisy? Siapa?
Abdullah bin Mas'ud menunjuk tangannya. Saya yang akan membaca. Para sahabat khawatir. Kenapa? Kekhawatirannya adalah Abdullah bin Mas'ud ini tidak ada kerabat. Tidak ada kerabatnya. Dikhawatirkan ketika membacakan Al-Quran di depan kaum Quraisy, nanti ada apa-apa dengannya, tidak ada yang melindungi. Tapi apa yang dibilang? Saya tetap akan membacanya. Keyakinan yang begitu luar biasa. Pada waktu duha, dia datang, dia membacakan Al-Quran di depan kaum Quraisy. Kaum Quraisy bertanya, ada salah satunya, apa nih yang dibaca sama dia ya? Akhirnya mereka sadar, oh ini yang dibaca Muhammad nih. Ini dibaca Muhammad nih. Disamperin Abdullah bin Mas'ud, digebukin. Tetap dia baca sampai batas kemampuannya dia. Dan dia pulang dengan keadaan babak belur. Dalam keadaan babak belur. Dan ini yang dikhawatirkan sama para sahabat. Para sahabat bilang, ini yang kami khawatirkan tentang dirimu. Kalau kamu itu kamu gak ada yang bela. Tapi apa yang luar biasa? Apa yang luar biasa? Dia bilang, andaikan besok ada lagi yang membaca Al-Quran dan siapa yang mau membaca Al-Quran, itulah saya. Saya yang akan membacakan Al-Quran di depan kaum Quraisy, di depan kaum kafir Quraisy. Bayangin, kita baru ditonjok sekali aja mungkin besok mikir-mikir, aduh sakit. Ini babak belur, rame-rame. Andaikan besok saya yang akan lagi membacakan Al-Quran itu. Luar biasa sekali. Siapa lagi? Sultan Muhammad Al-Fatih. Tahu dia kan? Tahu sosok pemimpin ini? Tahu. Muhammad Al-Fatih. Sebaik-baiknya pemimpin, dialah pemimpinnya. Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Di umur 21 tahun, dia sudah menjebol benteng Konstantinopel, dijebol sama dia. Bayangin, Konstantinopel yang sangat susah berabad-abad, mungkin Bang Isa yang lebih tahu, beratus-ratus tahun ya Bang ya, beratus-ratus tahun tidak jebol sama siapapun, akhirnya dijebol oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Umur berapa? Umur 21 tahun. Saya bayangin umur 21 tahun masih galau-galaunya tuh. Nanti jalan pakai baju apa ya? Ke mall nanti, aduh, duitnya cukup nggak ya untuk untuk jajan sama orang gitu ya. Masih galau-galaunya umur 21 tahun. Tapi bayangin, pemuda di zaman dulu, itu setelah zaman Rasulullah, Muhammad Al-Fatih menjebol Konstantinopel di umur 21 tahun. Luar biasa sekali. Jadi saudara-saudaraku, yang anak muda di sini coba tunjuk tangan semua. Ayo, nggak usah malu. Udah pada tua emang? Enggak kan? Tunjuk tangan kalian, angkat tangan kalian. Abang masih muda. Tunjuk tangannya. Kita ini anak-anak muda. Kita ini semua anak muda. Kita ini mempunyai potensi yang luar biasa. Kita harus bersatu. Ya, saudara-saudaraku, kita harus bersatu. Kita anak muda mempunyai potensi yang luar biasa. Kita harus bersatu. Kita tunjukkan kepada Jakarta. Tunjukkan dulu kepada Ciputat. Kita tunjukkan kepada Ciputat. Kita tunjukkan kepada Jakarta. Kita tunjukkan kepada Indonesia. Kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kita anak-anak muda Islam. Anak-anak muda yang penuh kreativitas, yang penuh perjuangan di jalan Allah, yang mempunyai keberanian yang luar biasa. Tapi kita harus bersatu. Kita bersatu bersemua untuk apa? Untuk menegakkan Islam. Menegakkan Islam. Kita tegakkan Islam bukan hanya di Ciputat, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia kita akan tegakkan Islam insyaallah asal kita bersatu. Yakin? Yakin? Mana suaranya? Yakin? Suaranya yakin? Alhamdulillah, itu yang paling yakin itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Kalau salah itu datangnya dari syaitan dan dari saya, dan kalau benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nanti dilanjutkan sama Bang Isa. Sekali lagi terima kasih. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya nanti ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua bulan yang penuh berkah dan rahmat ini, bulan Ramadan Mubarak, yang dengannya mudah-mudahan kita bisa beramal baik, dan amal-amal yang baik itu mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita yang telah lama dan bisa memberikan kebaikan kita yang banyak baik di dunia maupun di akhirat kelak. Shalawat dan salam akan selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang tanpa pengorbanan dan perjuangan mereka semua. Nah, seperti tadi misalnya Bang ceritakan, ini bagaimana nih ntar nasib saya di akhirat nih, itu krisis, itu bahaya. Itu bahaya yang sangat nyata sebenarnya, yang sekarang nggak banyak dilihat orang. Udah deh ntar aja kalau misalnya mau tobat mah umur 40 tahun gitu kan ya. Padahal sebenarnya kematian itu nih ada di sini, deket. Kematian itu sangat dekat sekali, sesuatu yang Rasulullah ini Rasulullah yang nyebut atau quotes dari seorang ulama. Jadi katanya sesuatu yang dekat, sesuatu yang pasti terjadi itu adalah dekat. Kematian itu pasti terjadi, maka dia dekat. Karena kematian pasti terjadi, maka dia dekat. Kematian itu di sini sekarang. Dekat sama kita, nempel kayak bayang-bayang. Dia bakal ngikutin kemana kita pergi. Dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW bahkan menyebutkan setiap hari malaikat maut menengok targetnya, menengok sasarannya 2 kali. 2 kali sehari malaikat maut nengok kita. Ngapain dia nengok kita? Jadi kalau misalnya Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk nyabut nyawa orang itu, dia bisa dengan sigap, dengan tanggap, reaksi cepat, set. Kayak gitu. Makanya dia tengok kita 2 kali sehari. Rasulullah SAW menyebut seperti itu dalam salah satu hadis. Ini makanya mungkin sekarang nih ada banyak banget malaikat maut yang siapa tahu. Ya nggak sih? Seperti yang dibilang abang tadi, siapa yang bisa menjamin 5 menit lagi saya masih hidup? Nggak ada. Nah dengan kesadaran terhadap krisis ini, kesadaran terhadap bahaya ini, maka kemudian itu semua mendorong kita untuk berubah, untuk berhijrah. Nah maka kemudian perubahan apa dulu yang mesti kita upayakan? Perubahan apa dulu yang paling mendasar yang mesti kita upayakan? Tentunya perubahan pemikiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum dia mengubah keadaannya sendiri. Apa yang mesti diubah itu? Yang mesti diubah itu adalah cara dia berpikir, cara dia bertindak, tujuan hidupnya. Nah, apa yang terjadi pada Bang Wisnu sebenarnya adalah potret nyata, gambaran nyata dari ayat yang tadi sudah disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ini. Bang Wisnu sebelum hijrah berbeda sekali dengan Bang Wisnu setelah hijrah. Sebelum hijrah, bagaimana sih pandangan hidup Bang Wisnu? Pandangan hidupnya itu dunia, bagaimana cara untuk mendapatkan ini, mendapatkan materi sekian banyak misalnya dan sebagainya. Tapi kemudian terjadi sebuah perubahan drastis. Perubahan apa itu? Perubahan berpikirnya, perubahan cara berpikirnya, perubahan tujuan hidupnya. Bahwa yang tadinya awalnya semuanya untuk dunia, segala aktivitasnya hanya untuk dunia, berubah sedemikian drastis 180 derajat menjadi sesuatu yang jauh lebih penting, jauh lebih krusial daripada itu semua, jauh lebih urgent daripada itu semua, yaitu tentang bagaimana nih nasib saya di akhirat nanti, bagaimana kondisi saya di akhirat nanti, apa yang bakal saya bawa di akhirat nanti, bekal apa yang akan saya persiapkan. Nah sehingga tujuan hidup itu mengubah cara hidupnya, mengubah tindak tanduknya, mengubah sikapnya, mengubah kata-katanya, mengubah segala hal yang ada di dalam dirinya Bang Wisnu sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya terplongo, terkaget-kaget. Loh ini orang jadi begini ya? Loh ini orang jadi begini ya? Nah kayak gitu. Sebab betapa pentingnya tujuan hidup, betapa pentingnya cara berpikir itu sehingga hal itu dulu yang mesti kita ubah untuk berhijrah kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Nah sekarang
Saya pengen kita sama-sama untuk menemukan tujuan hidup itu, memikirkannya kembali, merenungkannya kembali tentang bagaimana sih seharusnya kita hidup, apa sih yang seharusnya kita raih, bagaimana sih tujuan hidup kita sebenarnya, kayak gitu. Nah, saya pengen memulai kita semua dengan 3 pertanyaan yang paling mendasar, yang sangat penting di dalam kehidupan umat manusia. Ini pertanyaan sebenarnya sangat sederhana, seperti pertanyaan ayam sama telur duluan mana? Bener, sangat sederhana bang. Ayam sama telur duluan mana? Ayam apa telur? Duluan mana? Ayam. Telur. Duluan mana? Sederhana nggak? Sederhana, ini juga sederhana, cuman susah. Kan pertanyaan ayam sama telur susah nggak jawabnya ya nggak? Nah, pertanyaan ini juga sangat sederhana, cuman jawabannya susah-susah gampang gitu-gitu. Ada banyak sekali orang bertanya tentang 3 pertanyaan ini. Dari mana kita semua berasal? Untuk apa kita semua ini ada? Dan akan kemana kita semua ini setelah musnah nanti? Nggak ada kan orang yang hidup selama-lamanya, nggak ada kan orang yang hidup terus-terusan. Ya nggak? Semua orang pasti mati. Masalahnya tinggal kapan. Nah, setelah semuanya ini musnah, apa yang akan terjadi? Nah, itu semua mesti kita jawab. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya terkandung di situ. Bahwa memang pertanyaan-pertanyaan ini diajukan oleh banyak orang, baik muslim atau non-muslim, orang Cina, orang Arab, siapapun itu, asal dia mikir. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini juga menjadi buah pikiran, menjadi mengganggu pikirannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau pertama kali keluar dari goa. Nabi Ibrahim kan hidupnya dalam goa ya, karena waktu itu terjadi pembantaian besar-besaran terhadap anak-anak laki-laki, sebab Raja Namrud kan dapat ramalan, nanti kamu tahtanya direbut oleh seorang anak laki-laki. Maka kemudian Raja Namrud ambil kebijakan bantai semua anak laki-laki yang baru lahir. Nah, ibunya Nabi Ibrahim kemudian menyelamatkan, melarikan Nabi Ibrahim yang masih bayi itu yang baru dilahirkan ke dalam sebuah goa. Maka kemudian Nabi Ibrahim sampai balik, dia tinggal di goa itu. Tinggal di dalam goa, nggak tahu apapun. Ketika keluar, beliau berpikir, dari mana nih saya? Dari mana alam semesta ini ketika dia lihat langit? Dari mana alam semesta ini ketika beliau melihat matahari, bulan, bintang? Beliau bertanya-tanya tentang hal itu. Padahal beliau awalnya cuma tinggal di dalam goa. Nah, demikian mudah-mudahan bisa berhijrah bersama-sama dan bisa menetapi jalan hijrah itu sampai akhir hayat kelak. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasul, saya udah bersyahadat, apa yang kemudian harus saya lakukan? Kata sahabat tadi. Rasul bilang 1, istiqomah katanya. Cuma itu yang harus kita lakukan setelah kita menetapi kebaikan, dan itulah dia yang paling berat. Kembali kepada kebaikan, ya, tidak seberat menetapi kebaikan sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa tetap menjadi orang-orang yang menetapi kebaikan sampai akhir. Amin, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.